Halo, saya butuh ganti nama. Nona Yo, Anda yakin mau ganti nama? Setelah ganti nama, ijazah dan paspor Anda, semuanya harus diubah ulang. Saya yakin. Nama baru yang Anda inginkan? Tolong ganti jadi Yo Yuan King. Baik. Terbang jauh. Itulah hari cerah. Aku akan pergi dari sini untuk selamanya. Seminggu lagi, aku bisa benar-benar pergi. Identitas lamaku akan tinggal di dalam negeri selamanya. Pak Gu, saya lihat Anda terus memegang cincin di tangan. Tapi kelihatannya kuma sinsin perak biasa. Ada yang spesial? Ini cincin kawinku. Saya kira dengan kekayaan Anda sekarang, pasti pilih merek mewah untuk cincin kawin. Tak disangka. Cincin ini buatanku sendiri. Butuh waktu lama. Di bagian dalamnya aku ukir nama saya dan istriku. Benar ada 2 baris huruf, GMZ dan ZY. Istriku namanya Yo Yuran. Sungguh iri dengan istri Anda. Di kehidupan sebelumnya, pasti dia yang selamatkan galaksi Bima Sakti. Baru bisa beruntung menikah dengan Anda. Sebenarnya akulah yang selamatkan galaksi Bima Sakti. Baru bisa menikahinya. Kami dari seragam sekolah ke gaun pengantin, 7 tahun. Dulu aku juga merasa kami pasangan paling saling cinta. Ini cincin buatan Ming Zle sendiri untukku. Bagaimana? Kelihatannya nggak kalah dari punya kakak, kan? Kalau sudah putuskan pergi, beberapa hal sudah waktunya dibuang. Nona, mau perbaiki perhiasan? Kenapa? Padahal sudah benar-benar kecewa. Pada Gu Mingzhe. Hati masih sakit begini? Tolong leburkan cincin ini untukku. Changgu sebentar. Hang. Yuran. Maaf sayang, akhir-akhir ini sibuk kerja, nggak sempat temani kamu. Lihat, aku belikan bunga lili favoritmu. Bau parfum wanita di badan, bekas ciuman di leher. Gu Mingzhe, kamu sibuk kerja? Atau main-main sama Zhao Yiro? Kenapa diam? Aku cuma agak ngantuk. Mari kita istirahat. Kamu pasti capek juga. Cepetan mandi dan tidur. Yuran, cincinmu mana? Sudah dilepas. Itu buatanku sendiri, bukti cinta kita. Kok bisa dilepas gitu aja? Aku lagi gendutan, ukurannya udah gak cocok. Kenapa dari dulu gak bilang? Nanti ku bawa ke toko perhiasan buat diganti ukurannya. Nanti aja deh. Yuran, itu apa? Ini persiapan buat kamu. Kepingan perak kecil di dalam sini, dulu jadi bukti cinta kita. Sekarang, ini juga jadi bukti kita putus total. Iya. Hari spesial apa nih? Sampai kamu siapin hadiah buat aku? Hari ini hari jadi pernikahan kita. Maaf ya Yuran. Akhir-akhir ini kerjaan emang lagi sibuk banget. Aku sampai lupa hari jadi pernikahan kita. Gini aja. Kita makan sushi favoritmu, sekarang juga aku pesan restorannya. Gak usah, aku gak lapar. Kalau gitu kita lihat pemandangan malam, jalan-jalan di pinggir sungai. Aku ngantuk. Duluan tidur ya. Ayo Yuran, kita udah lama banget gak jalan-jalan di pinggir sungai. Dan aku rasa, akhir-akhir ini kamu agak dingin sama aku. Kalau begini terus, aku jadi curiga. Yuranku udah berubah hati. Apa aku yang berubah hati?
Yang jelas kamu yang jatuh cinta sama orang lain. Kali ini, aku juga akan tarik kembali hatiku untuk selamanya. Bersama dengan diriku, semuanya akan kutarik kembali. Yuran, kita sampai. Yuran, kamu gak apa-apa? Ayo kita pergi. Ada urusan kerja, aku urus dulu. Kamu tunggu di sini. Aku balik bentar lagi. Ini tempat yang sering kita datengin pas masih pacaran. Karena dari sini kita mulai, ya di sini juga kita akhiri. Kangen ya? Malam-malam kamu gak ada. Aku agak sepi. Gak bisa sekarang, tunggu besok kerja. Kamu mau di mana di kantor? Di situ aja kita. Yuran, kamu gak apa-apa? Barusan habis teleponan. Begitu balik, lihat kamu udah gak ada, bikin aku kaget setengah mati. Tadi di luar agak dingin, jadi aku balik ke mobil. Kamu mau di mana? Di situ aja kita. Yuran, kenapa? Gak enak badan? Mau ku bawa ke rumah sakit? Gak apa-apa, mungkin tadi malam makan sesuatu yang salah. Kalau gitu besok ikut aku ke kantor, kita makan bareng. Oke, besok aku ikut kamu ke kantor. Terus makan bareng, pulang bareng juga. Tapi, besok aku mungkin agak sibuk. Gak bisa nemenin kamu terus. Gak apa-apa, kamu sibuk aja. Aku tungguin di kantormu. Oke, baiklah. Sayang, aku siapin air mandi buat kamu. Ada perubahan. Besok kita nggak bisa di kantor. Wah, kecewa nih. Jangan kecewa. Besok kita ke rooftop, lebih seru. Siek. Sayang, air mandinya udah siap. Mandi yuk. Nggak dah, aku ngantuk, tidur dulu. Sayang. Kado yang kamu kasih ini, boleh dibuka sekarang? Buka seminggu lagi aja. Kenapa harus nunggu seminggu? Aku pengen lihat sekarang. Aku penasaran kado apa dari istriku. Soalnya kado ini cuma berarti kalau dibuka seminggu lagi. Baru lebih spesial. Oke, aku dengerin kamu. Ribut banget. Tidur lagi ah. Pagi-pagi udah berisik, belum jam kantor. Nanti semua eksekutifnya aku pecat. Yuran, tidur lagi aja. Aku cek ada apa di kantor. Ada hal darurat cari aku.
Ada masalah penting di kantor? Gak apa-apa, jangan khawatir, tidur lagi aja. Aku bikin sarapan buat kamu. Mingze, boleh tanya sesuatu? Ayo, Gatal 7 tahun. Menurutmu bener nggak? itu cuma alasan buat gak cinta lagi. Seumur hidupku, cuma Yuran yang aku cintai. Cuma aku doang? Iya, benar. Kalau kamu jatuh cinta sama orang lain, Gue siap disambar petir, mati mengenaskan. sumpahnya berat banget. Nggak takut kesampean? Yuran, ini tulus dari hatiku. Yuran, kamu harus percaya sama aku. Cepetan makan. Kantor kan masih ada urusan yang harus ditangani, jangan sampai terlambat. Cepat makan saja. Biarkan mereka menunggu lagi, sekumpulan orang yang tidak berguna. Lambat laun mereka semua akan dipecat. Pecat dia. Kamu tega? Selain kamu, tidak ada yang tidak kutega. Wah, ibu sudah datang. Pak Gu selalu bilang ibu suka minum kopi. Saya akan belikan untuk ibu. Saya akan belikan makanan Jepang, kata Pak Gu. Ibu paling suka makan makanan Jepang. Jangan bercanda, Yuran akhir-akhir ini sudah gemuk. Cincin kawinnya sudah tidak muat. Pak Gu bercanda, ibu begitu kurus. Pasti cincin kawinnya yang menyusut. Aduh, ini terlalu jelas. Masa cincin bisa menyusut? Ayo pergi. Yuran, saya masih ada urusan di kantor. Kamu main dulu di sini, kalau ada apa-apa. Kamu bisa bilang ke Xiao Cheng. Sekretaris perempuan di perusahaanmu itu. Zhao Yiro, mana dia? Dia, mungkin sedang sibuk. Tunggu saya di sini. Siang makan bersama. Baik. Pak Gu dan Zhao Yiro itu. Semakin lama semakin berani, tidak ada jalan lain. Siapa sangka hari ini Ibu Gu tiba-tiba mau ke kantor. Pak Gu terpaksa ganti tempat. Kita masih antar barang nggak? Tidak usah, tadi Pak Gu naik tangga. Saku masih ada 1 kotak. Pak Gu hebat betul. Di depan mata istri sendiri, berani juga beli. Pesan makanan online saja. Sekarang pesan online kan sangat mudah. Ternyata pesanan online pagi tadi, Gu Mingze. Kamu benar-benar tidak sabar ya? Entah 1 kotak cukup enggak. Kalau kurang ya antar lagi. Kita sebagai bawahan harus melayani bos dengan baik. Kamu sebelumnya kan bilang, harus melayani ibu dengan baik. Dia ngerti apa? Sekadar secangkir kopi sudah bisa dibodohi. Dengan status dan posisi seperti Pak Gu, mempunyai selingkuhan di luar, kan wajar saja. Pokoknya punya uang dan kuasa, asal bisa sembunyikan dari yang di rumah. Betul juga. Dia memang polos. Menyembunyikan darinya seharusnya tidak sulit. Jangan bicara sembarangan di depan ibu. Mengerti? Mengerti, Pak Gu. Kami paham. Jaga baik-baik ibu, belakangan ini perutnya tidak enak. Tidak boleh makan yang terlalu mentah atau dingin. Dan, siapapun yang berani membocorkan urusan saya dengan Zhao Yiro, langsung gulung tikar dan pergi. Mengerti. Pergi. Ternyata jatuh di sini. Halo, Halo, apakah ini Ibu Yo? iya. Ibu Yo, tiket pesawat yang Anda pesan untuk Prancis seminggu lagi sudah berhasil diterbitkan. Anda cukup membawa paspor sesuai jadwal untuk naik pesawat. Baik, selain paspor, apakah perlu dokumen lain? Hanya perlu membawa paspor saja. Baik, terima kasih. Paspor, Yuran, untuk apa kamu butuh paspor? Teman saya kehilangan paspor, tanya saya bagaimana? Kamu bikin saya kaget. Saya kira kamu mau pergi tanpa saya. Yuran, kamu kenapa? Tidak enak badan? Tadi saya sudah bilang ke mereka, suruh jaga kamu baik-baik. Saya akan cari semua. Pecat siapa saja terserah kamu. Tapi jangan selalu pakai nama saya, ya? Yuran, kamu marah sama saya? Hari ini. Saya memang sibuk kerja. Bagaimana kalau saya batalkan semua acara hari ini? Hanya temani kamu, setuju? Hanya temani saya. Semoga kamu bisa menepati janji. Oke, kalau begitu sore ini kita nonton film. Katanya ada film komedi baru yang bagus. Pasti kamu senang nontonnya. Hang.
Angkat saja. Siapa tahu ada urusan penting kerjaan. Oke, tunggu sebentar, saya selesaikan dulu. Angkat saja di sini. Lagi pula urusan kerjaan kalian. Saya juga nggak ngerti. Nggak usah khawatir bocor rahasia. Oke, saya pasti percaya kamu. Halo, bukannya sudah saya bilang jangan cari saya hari ini? Memangnya ada apa yang mendesak? Tahu. Yuran, perusahaan tiba-tiba ada urusan yang sangat sulit. Saya harus urus. Pergilah. Antara saya dan Sao Hiro. Ternyata kamu tetap akan pilih Sao Hiro. Kakak, maaf ya, hari ini dia nggak bisa nemenin kamu. Saya tinggal telepon, dia langsung datang ke saya. Oh ya, Lehate ini. Sekarang saya mengandung anaknya. Suruh dia temani saya periksa kehamilan di rumah sakit, dia langsung datang. Soalnya ini buah cinta kami, kan? Saya nggak mau apa-apa, cuma mau cepat-cepat cerai. Dalam kasus seperti Anda, selama Anda telah berpisah dengan suami selama 2 tahun, perceraian dapat secara otomatis ditetapkan, bahkan tanpa memerlukan tanda tangan pihak lain. Baik. Tunggu sebentar. Selama tidak melibatkan pembagian harta, kami memiliki keyakinan penuh untuk membantu Noneo. Perserai. Kalau begitu, saya akan mempercayakan sepenuhnya kepada firma Anda. Halo, Yuran, kamu kemana? Kok tidak ada di kantor? saya tidak enak badan, pulang dulu. Oh. Syukurlah sudah sampai rumah dengan selamat. Maaf ya, Yuran. Beberapa hari lagi saya harus pergi dinas, kamu di rumah saja. Jaga diri baik-baik. Minggu depan, saya pasti akan menolak semua pekerjaan untuk menemanimu. Kebohongan yang diucapkan 10.000 kali, tidak akan ada yang percaya lagi. Baiklah, pergilah. Yuran kami yang paling baik. Gu Mingze. Apakah kamu akan jatuh cinta pada orang lain? Tentu tidak. Jika kamu jatuh cinta pada orang lain, aku akan meninggalkanmu selamanya. Larilah sejauh mungkin, aku bisa mencari kamu di seluruh kota. Selama kamu masih bernama Yuran, aku tidak akan pernah mengizinkanmu meninggalkanku. Kalau bisa meninggalkanmu, aku akan membuatmu tidak pernah bisa menemukanku. Baik, kalau begitu aku akan membiarkanmu lari selama 3 hari dulu, baru aku akan mencarimu. Selama kamu masih bernama Yuran, aku pasti akan menemukanmu. Kamu tidak bisa melepaskanku. Tidak bisa melepaskan? Kalau begitu, mari kita coba lihat. Halo. Ya, semua pakaian sudah diletakkan di depan itu. Tolong sumbangkan ke daerah miskin untukku. Terima kasih. Untuk merayakan buah cinta kami dan ulang tahunku, kami berlibur ke Bali. Ayah baru sangat memperhatikan pendidikan bayi, sudah mulai mempelajari masalah pendidikan dini. Dia menyewa seluruh pulau, seluruh kembang api di Bali dibelinya, hanya untuk merayakan ulang tahunku. Ulang tahun ditambah kehamilan. Bagi Gu Mingze dan Sao Hiro, seharusnya ini kebahagiaan ganda, kan? Senang bermainnya? Tentu saja. Halo, Yuran, aku sudah kembali. Nanti aku jemput kamu di rumah, kita makan bersama, oke? Oke. Aku sayang kamu, sayang. Aku marah nih. Yuran. Lagi lihat apa? Cepat pergi. Yuran lagi di rumah sekarang. Gak mungkin dia di sini, barusan pasti aku salah lihat. Sudah sampai.
Terima kasih. Mingjer, hari-hari yang ku aku. Cepet banget beresnya, nanti. Kita harus sembunyi-sembunyi lagi. Jangan sampai Yoyuran ngerasain ada yang aneh, nggak nanti kamu tahu akibatnya. Iya, aku tahu. Udah dibilang berapa kali. Udah deh, nggak usah bahas ini lagi. Aku sebel. Gini aja, aku hibur kamu, beliin kalung. Kan kamu lagi suka yang satu itu. Mingje, yuk kita ke kantor dulu, sebelum kamu pulang. Kita sekali lagi. Aku udah janji sama Yuran, mau jemput dia makan. Bilang aja macet di jalan, lagian. Macet di tol juga sering kok. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Kenapa nih? Yuran nggak pernah matiin HP-nya. Tenang aja, pasti baterainya habis. Ini kopi yang aku siapin buat kamu, mau disuapin? Rasanya ada yang nggak beres. Ganti teh panas aja. Loh, mau ganti selera lagi? Jangan ganggu, lagi nggak mood. Kamu berlebihan banget, dia di rumah sendiri bisa kenapa? Ganti, jangan bikin aku bilang 3 kali. Pak Gu, nanti sore ada rapat penting, waktunya hampir tiba. Tadinya mau makan siang sama Yuran. Sekarang udah keterlaluan lama nunggunya. Yuran pasti masih nunggu aku. Rapatnya masih berapa lama lagi? 1 jam. Gini, aku pulang dulu, kalau sebelum balik ke kantor. Rapat udah mulai, nggak usah nunggu, lanjutin aja. Sayap. Udah ada aku di samping kamu, masih mau cari cewek lain. Jangan bilang gitu lagi, ngerti nggak? Aku nggak mau. Aku tidak ingin menyerahkanmu ke wanita lain. Sejak awal, aku sudah memberitahumu. Untuk menyadari posisi MU sendiri. Yoyuran adalah istriku. Ini adalah fakta yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Jika kamu tidak bisa menyadari posisi MU sendiri, kamu tahu apa akibatnya. Gelar Nyonya Gu, dan uangmu Gu Mingze. Cepat atau lambat akan menjadi milikku. Yuran, aku pulang. Di mana Nyonya? Tidak di rumah. Tidak tahu, dari pagi sampai sekarang aku tidak melihat Nyonya sama sekali. Kamu bahkan tidak tahu apakah Nyonya ada di rumah atau tidak? Sudahlah, aku akan cari dia sendiri. Orang yang paling tahu kemana Nyonya pergi, bukankah itu kamu? Apa maksudmu berlari ke sini menanyakanku? Yuran. Aneh. Di mana dia? Halo, pelanggan yang Anda panggil saat ini tidak dapat dihubungi. Silakan hubungi lagi nanti. Tidak mungkin, Yuran tidak akan meninggalkanku. Tidak mungkin. Yuran. Halo, pelanggan yang Anda panggil saat ini tidak dapat dihubungi. Halo, pelanggan yang Anda panggil saat ini tidak dapat dihubungi. Silakan hubungi lagi nanti. Tenang. Pasti ada cara. Halo, apakah kamu tahu kemana Yoyuran pergi? Kalian adalah suami istri, kamu saja tidak bisa menemukannya. Bagaimana aku bisa tahu? Bukan aku. Halo, apakah kamu tahu kemana Yoyuran pergi? Gu Mingze, kaulah suami Jo Yuran. Kamu malah menanyakanku di mana dia. Apakah dia pernah menghubungimu? Bukankah kalian adalah sahabat terbaik sejak kuliah? Karena kamu, Jo Yuran sudah lama tidak menganggapku sebagai sahabatnya lagi. Jangan telepon aku lagi nanti, sahabat jahat sepertiku. Tidak pantas ada di daftar kontak bos Gu.
Yuran, ini semua salahku. Akulah yang mengkhianati cinta kita berdua. Tapi orang yang paling aku cintai adalah kamu. Bagaimana kamu tega meninggalkanku? Yuran, kamu pasti hanya terbawa emosi sesaat, kamu tidak punya banyak uang. Halo, Halo, apakah ini Pak Gu? Barusan transfer besar Anda. Gagal diproses. apakah jumlahnya terlalu besar? Saya sendiri yang melakukannya, Anda butuh kode verifikasi? Informasi pribadi apapun, saya bisa berikan. Saya mau transfer uang ke istri saya. Pak Gu, di pihak Anda tidak ada masalah. Tapi akun penerimanya sudah ditutup. Bagaimana bisa? Itu akun ban istri saya, pasti tidak salah. Akun ini sudah ditutup kemarin. Beberapa hari ini, kalau saja saya meneleponnya sekali, saya pasti bisa merasakan keanehannya. Tapi perhatian saya padanya terlalu sedikit. Kapan hubungan kami jadi sesedikit ini? Dulu saat saya dinas luar kota. Kalau tidak video call dengannya, saya tidak bisa tidur. Apa yang terjadi padaku? Semua salahku. Yuran pasti sangat terluka. Sampai membakar foto bersama kami. Yuran, kamu bahkan membakar KKMU sendiri. Apa maksudmu agar aku tidak bisa menemukanmu? Kalau kamu cinta orang lain, aku akan pergi selamanya. Ternyata, perkataan Yuran padaku dulu semuanya benar. Dia sudah merencanakan untuk meninggalkanku. Nama akun media sosial Yuran adalah Dian. Aku bisa cari dia online. Tidak ketemu. Apa dia sudah menghapus akunnya? Halo? Saya sudah lihat aturan platform Anda. Akun yang sudah dihapus bisa dibatalkan dalam 7 hari. Saya mau pulihkan data, nama pengguna, Dian. Maaf Pak, pembatalan harus dilakukan sendiri. Saya suaminya, apa saya tidak bisa mengajukan? Sangat menyesal Pak, itu melanggar aturan. Kami tidak bisa membantu Anda. Baik, saya akan komplain, tunggu saja. Terima surat panggilan pengadilan, jangan pikir saya tidak tahu. Data kalian di bagian masih ada. Mau pulihkan, bukan hal sulit. Sangat menyesal Pak, saya tidak punya wewenang. Ada kebutuhan lain? Halo. Cari nomor telepon penanggung jawab platform H. Sekarang, cepat. Halo, saya Gu Mingze. Halo Pak Gu, ada yang bisa saya bantu? Aku sangat mengerti aturan platformmu, dan juga tahu. Kalian tidak bisa sembarangan membocorkan informasi, tapi istriku hilang. Sebelum dia menghilang, dia tidak meninggalkan apapun, bahkan rekening banknya. Semua akun di situs sosial sudah dihapus semuanya. Jika kalian tidak mau membantu saya benar-benar tidak punya petunjuk sama sekali. Tolonglah saya mohon. Saya bisa memahami perasaan Tuan Gu. Tuan Gu, beritahu saya nama akun istri Anda, saya akan memeriksanya. Jika kondisinya benar, saya akan mengatur staf untuk memulihkan data Anda dan mengirimkan kata sandi login ke Anda. Baik, terima kasih. Mingze menyatakan cintanya padaku. Aku sangat senang. Ini adalah kita. Saat baru pacaran.
Hari ini suasana hatiku bagus, aku mau latihan melukis. Ini lukisan Yuran. Ini hadiah yang diberikan Ming padaku. Jam tangan ini akan kukenakan seumur hidupku. Ini hadiah yang kuberikan padanya. Kami sudah menikah. Ini buket bunga saat kami menikah. Hubungan asmara kami sudah berakhir. Saat ini adalah saat aku baru kenal Zhao Yiran. Ternyata dia sudah tahu sejak lama. Aku sungguh bodoh. Aku kira aku bisa menyembunyikannya dari Yuran. Sambil menikmati kebaikan yang dia berikan padaku, sambil juga menikmati gairah antara Zhao Yiran dan aku. Aku benar-benar bajingan. Selamat tinggal, tidak perlu bertemu lagi. Ini adalah Yuran. Ucapan terakhir yang dia katakan padaku. Tidak, Yuran, kita tidak akan berakhir seperti ini. Aku akan menemukanmu, dan meminta maaf agar kamu mau memaafkanku. Aku akan menebusmu seumur hidupku, aku pasti akan menemukanmu. Rasa menunggu seseorang sendirian. Bisa sesakit ini. Dulu ketika Yuran di rumah. Apakah dia juga menungguku seperti ini? Ini adalah cincin pernikahan. Yuran bukan sedang ngambek. Bukan hanya pergi dari rumah, dia benar-benar sudah memutuskan untuk meninggalkanku. Yuran, aku pasti akan menemukanmu. Meminta maaf langsung padamu. Kamu sangat mencintaiku. Pasti kamu akan memaafkanku. Kamerat polisi, aku akan memanggil polisi. Kemungkinan besar Yuran. Maafkan aku hanya bisa mengatakan itu. Apa nama istrimu? Namanya adalah Yuran. Ini buku keluarganya. Apakah ada konflik yang terjadi baru-baru ini? Perasaan kita selalu baik tanpa kita. Jika Anda benar-benar ingin menemukan istri Anda harus yang paling nyata memberitahu kita. Kami tidak bisa membantumu. Saya sebelumnya. Aku menemukan kekasih. Dia menemukan. Jadi istrimu adalah karena kau tergelincir. Baru lari dari rumah. Baiklah. Kami telah menerima laporan Anda. Aku akan memberitahumu. Baik, terima kasih. MMHM. Halo, Apakah itu Tuan Gu Mingze? Aku pengacara Miss Yo. Aku butuh sesuatu. Saya ingin tahu apakah Anda nyaman sekarang. aku akan segera datang. Halo, saya Gu Mingze. Hello, Tuan Gu. Silakan ke sini. Baik. Bagaimana dengan Yuran? Hello, Tuan Gu. Saya, Penggakra Miss Jo Yuran. Dia akan mempercayakan saya dengan kasus perceraiannya. Apakah dia menolak untuk melihatku? Aku punya sesuatu untuk dikatakan padanya. Kau biarkan dia keluar. Maaf, Pak Gu. Aku tidak bisa. Hari ini Miss Yo Yuran. Dia sudah bercerai. Yang sebenarnya dipercayakan kepada Penggakra saya. Jika Anda memiliki keberatan, Anda dapat langsung memberitahu saya. Aku tidak bisa setuju untuk menceraikannya. Aku hanya seorang pria di seluruh dunia. Akan membuat kesalahan dan aku sudah tahu. Selama dia tidak mau, aku tidak akan pernah melihat. Siapapun yang tidak dia sukai. Itu selalu baik-baik saja. Yuran sangat mencintaiku. Jika kita bisa bertemu lagi, dia akan. Tuan Gu, karena Anda tahu Anda salah. Harusnya kamu tahu, perceraian bukan cuma lewat kesepakatan. Ada juga perceraian lewat pengadilan. Kalau kamu nggak setuju, dia akan minta saya untuk menggigat kamu. Dia bahkan gak berencana bilang langsung ke saya. Nyonya Yo bilang, dia sekarang nggak mau ketemu kamu. Semua yang perlu dikatakan, udah ada di surat. Surat? Itu surat? Cuma 2 kalimat, itu surat? Pokoknya saya nggak akan tanda tangan. Surat perjanjiannya udah saya robek. Saya mau ketemu dia langsung. Nyonya Yo pesan, katanya. Surat perjanjian cerai pertama, pasti kamu robek. Jadi, dia siapin yang kedua.
Tuan Gu, kalau kamu mau. Robek berapapun boleh. Surat perjanjian ini udah dia lihat, saya juga punya salinannya. Kalau masih mau robek lagi, saya bisa cetak terus. Lagian, semua biayanya bakal digantiin sama Nyonya Yo. Maaf, tadi saya kurang sopan. Bisa kasih tahu Yuran ada di mana? Maaf, saya beneran nggak tahu. Gimana kalau gini? Kamu kasih tahu saya di mana Yuran. Saya kasih kamu 5 juta, 10 juta. Sebagai imbalannya. Saya nggak boleh bocorin info klien. Ini cuma satu kasus aja. 10 juta, cukup buat kamu buka kantor pengacara baru. Nggak perlu partner lain, bahkan bisa pensiun dini. Ini transaksi yang sangat menguntungkan. Tuan Gu, saya juga pengen kaya mendadak, sih. Tapi, saya lebih pengen lewat usaha sendiri. Lajapila. Saya beneran nggak tahu Nyonya Yo ada di mana. Setelah urusannya selesai, dia cuma kontak lewat telepon. Kasih nomor HP-nya, saya bayar juga. Nomornya masih nomor yang lama. Tapi hari ini, udah telepon, nggak ada yang angkat. Kalau gitu, nggak ada lagi yang perlu dibicarakan. Bahkan kamu cetak 10.000 lembar pun, saya nggak akan tanda tangan. Soal gugatan, kalau digugat, Yuran pasti datang ke pengadilan. Nanti, saya pasti bakal cari segala cara minta maaf sama dia. Kita punya hubungan bertahun-tahun. Dan kenangan indah yang gak terhitung. Selama saya gak mau cerai, pasti ada hari di mana dia balik hati. Tuan Gu, sebenarnya Nyonya Yo nggak perlu sampai menggugat. Itu cuma opsi terakhir. Kalau kamu mau, dia masih berharap bisa cerai. Dengan damai. Misalnya, pisah rumah 2 tahun. Lalu lewat proses hukum. Nanti pengadilan akan anggap hubungan sudah retak. Langsung putuskan perceraian, dan tidak perlu kedua belah pihak hadir di pengadilan. Tidak mungkin, dia tidak mungkin sekejam itu. Kami berdua sangat saling mencintai. Hanya karena satu kesalahan, dia langsung menyangkal aku. Apa dia benar-benar tidak mau bertemu aku sekali lagi? Tuan Gu, ngomong sama aku percuma. Memang hukumnya sudah begitu aturannya. Kalau Bapak merasa tidak puas, tidak cocok, gugat saja hukumnya. Jadi, asalkan aku bisa menemukan dia selama masa ini. Dan berbaikan dengannya, itu sudah cukup, kan? Halo? Tuan Gu, berdasarkan petunjuk yang Bapak berikan, kami sudah lokasi Nyonya Yo. Tempat terakhir sinyal ponselnya hilang. Bapak bisa datang ke sini? Baik, aku segera ke sana. Aku tidak mungkin bercerai dengannya. Tuan Gu, tenang dulu. Pak polisi. Kalian sudah menemukannya? Dia di mana? Ini salahku. Sebenarnya dia sama sekali tidak hilang. Dia hanya tidak mau menemuiku saja. Tuan Gu, kami tidak menemukan Nyonya Yo. Ponselnya juga tidak kami temukan. Tapi kami menemukan sebuah kartu SIM. Coba Bapak periksa. Apakah ini miliknya? Hanya kartu SIM? Ponselnya mana? Ponselnya? Sini sudah kami operasi. Ponselnya tidak ketemu. Tuan Gu, coba Bapak periksa dulu. Kartu SIM ini sudah lama terendam air. Semoga Buddha memberkati. Semoga masih bisa dipakai. Kak Yuran. Kak Yuran juga tahu sifat Mingzhe. Dia orangnya sentimental dan gengsi. Asalkan kakak mau, dia bisa terus menafkahi kakak. Tapi aku rasa, beberapa hal lebih baik dijelaskan dengan jelas. Perasaan tidak ada yang duluan atau belakangan. Kalau saja dia lebih dulu bertemu denganku. Mungkin sekarang kalian cuma teman sekelas. Yang agak lebih dekat dari orang asing. Perempuan harus tahu bermain-main. Terlalu kuno cuma akan dibenci pria. Muda. Tentu saja bukan hal yang hebat. Tapi kebutuhan Mingzhe diranjang sangat besar. Sedangkan aku, sedang di usia muda dan cantik. Lebih bisa memuaskannya dibanding kakak. Ini kalung yang diberikan Gu Mingzhe padaku. Dibuatnya sendiri. Cantik, kan? Kak Yuran, kakak pasti bisa memahamiku, kan? Kami benar-benar saling mencintai. Asalkan kamu setuju. Rumah itu akan kuberikan padamu sebagai uang pisah. Karena Mingzhe akan memberikanku yang baru. Pak polisi. Aku harus pulang dulu. Urusan Yuran. Tolong teruskan pencariannya. Baiklah. Kamu di mana? Ada urusan? Datang ke rumahku. Kau Pan?
sekarang. Kamu, ambil lukisan itu. Jelek banget. Bunga itu juga, ambil. Kalau mau pasang, belilah lukisan terkenal. Siapa mau pasang barang jeleknya? Karpet ini juga, ganti. Nanti, aku kasih tahu mereknya. Harus yang handmade custom. Aku mau yang termahal. Biar teman-teman yang datang nggak mengira aku bohong. Oh iya, bunga-bunga di luar juga, ganti semua. Ganti dengan yang termahal. Mingze, kamu sudah pulang. Sudah kepikiran malam ini kita rayakan di mana? Menurutku, di sini aja. Soalnya, aku kan nyonya rumah di sini. Oh iya, ada koki. Aku mau pesan makanan. Kamu pakai apa sih? Ini, aku cari di lemari pakaian. Gimana? Cocokkan sama aku? Sudah ku cari-cari. Cuma ini yang paling cocok. Ini yang kubeli untuk Yoyuran. Ini piyama favoritnya. Bukannya malah lebih seru? Mingze? Mingze, kamu ngapain? Mingze, cepat sekali kamu mau. Aku kan nggak ngerti maksudmu. Kasar banget sih. Kamu gak layak pakai bajunya, apalagi sentuh barang-barangnya. Bukannya kamu selalu suka yang kayak aku? Kalau kamu punya malu, seharusnya nggak kirim pesan-pesan itu padanya. Apalagi, sembunyi-sembunyi foto kita. Sudah kuperingatkan. Jangan pamer di hadapannya. Kamu yang bikin dia pergi. Kamu ngomong apa sih? Masa sih aku kirim hal-hal itu ke Yoyuran? Menghindarinya aja nggak cukup. Apa dia tahu sesuatu? Kamu masih bohong. Dulu, aku salah lihat. Mengira kamu orang baik. Di hatiku, kamu cuma mainanku saja. Kamu bahkan gak ada apa-apanya. Dibandingkan sebutir debu di kaki Yoyuran. Yuran ninggalin aku. Karena Zhao Yiro. Asal aku usir Zhao Yiro, Yuran pasti matiin aku. Itu semua cuma bohong yang dia buat, mau nimpain kesalahan ke aku. Mingze, kamu mau ngapain sih? Mingze, aku nggak mau bohongin kamu. Aku cuma terlalu sayang sama kamu. Aku takut kamu marah. Maafin aku lagi, ya? Kamu sebenarnya sayang sama aku? Atau sayang sama statusku? Sama duitku? Kamu sendiri yang tahu di hati. Mingze, lama-lama ketahuan juga sifat aslinya. Apakah aku tulus sama kamu? Masih nggak kelihatan? Semua yang aku lakuin ini cuma buat bisa bareng sama kamu. Kamu kira Zhao Yuran tulus sama kamu? Aku kasih tahu, cewek kalau beneran sayang, pasti bakal cemburuan. Tapi dia nggak pernah perhatiin aku. Mingze, aku ngelakuin ini semua cuma buat bikin kamu sadar sama Yoyuran. Kalau nggak, mana mungkin aku berani-beraninya kirim foto-foto itu ke dia. Gimana kalau dia sebarkan foto-foto itu? Diam. Kamu gak berhak nilai-nilai Yoyuran. Lagi pula, kalau dia sebarkan, bukannya itu yang kamu idam-idamkan? Fotonya jelas banget nangkep aku, jangan pikir aku gak tahu. Kamu dari dulu pengen ganti posisi, kan? Iya, kan? Mingze, Siapa yang jaga sini? Bawa pergi orang yang gak seharusnya ada di sini. aku. Mingze, aku minta, maafin aku sekali lagi. Mingze, kan kamu yang suruh aku datang. Mingze, Aku gak mau ketemu kamu lagi. Mingze, kamu nggak boleh giniin aku. Mingze, bahkan kalau nggak ada aku, bakal cerai sama kamu. Ini beneran bukan salahku. Lihat tuh, pasti selingkuhan kan? Cewek ini gimana sih? Cuaca kayak gini pakaian dikit aja keluar. Sekarang anak muda mainnya sudah keterlaluannya. Sungguh memalukan, pasti selingkuhan, bikin orang cerai. Jusir ya? Ada tangan ada kaki. Ngapain jadi selingkuhan sih? Pak Gu, saya berangkat sekarang. Tapi minimal kasih saya baju dong. Pak Gu, tentang Nyonya Sao. Saya tidak mau dengar apapun tentang orang ini. Gu Mingze, kau pikir aku mau sama kamu? Cuma karena kamu gampang diajak selingkuh. Aku mau sama kamu, kamu pasti akan menyesal. Laki-laki memang tulang murah. Kamu bilang terus-terusan, Yoyuran adalah cinta sejatimu. Tapi nyatanya, di luar masih main sama wanita lain. Jangan sok romantis deh. Kamu bohongi dirimu sendiri saja. Lehei APA, aku lapor polisi nih. Kami mau lihat juga. Kamu sendiri yang jadi selingkuhan. Hancurkan keluarga orang. Mending pulang saja.
Ayah, tidak tahu harga diri. Orang harus punya malu. Kalau kena hal begini, yang punya rasa malu. Pasti tidak berani keluar. Siapa bilang aku selingkuhan? Kalau bukan selingkuhan, apa? Kalau pria itu sayang kamu. Mungkin kamu telanjang di jalan? Cuma mainan saja. Rumah di sini mahal. Wanita ini bukan cari uang gagal, malah rugi ya? Muda-muda, ngapain jadi? Selingkuhan sih. Kakak, bilang aku selingkuhan? Kamu mau jadi selingkuhan juga tidak bisa. Apa kamu dicuekin suami? Suamimu selingkuh? EW, lebih baik daripada jadi selingkuhan. Lepasin aku. Siapa yang mau bantu aku? Aku tidur sama dia. Kamu nonton saja. Jaga-jaga just sakit. Nularin kamu gimana? Sudah-sudah, bubar semua. Halo, Pak Gu, Sao Yiro hari ini tidak masuk kerja. Surat resign sudah saya berikan. Tapi dia bilang, Anda harus ganti rugi dia. jangan kasih sepeser pun. Langsung pecat. Blacklist di seluruh industri. Baik Pak Gu. Video dia jadi selingkuhan sudah viral di internet. Meski kita tidak blacklist, dia sudah tidak punya jalan lagi. Apakah ada kabar terbaru tentang Yuran? Tuan Gu, kami sudah menyebarkan informasi ke segala arah. Mencari kabar keberadaan Nyonya. Tenang saja, dalam beberapa hari ini. Pasti akan ada hasilnya. Yuran, di mana sebenarnya kamu? Halo, Tuan Gu, saksi mata mengatakan melihat Nyonya naik pesawat di bandara. saya sudah memeriksa semua penerbangan besok. Tidak ada data tentang dia sama sekali. Mungkin saja saksi mata salah lihat kan? Itu mungkin orang yang penampilannya mirip dengan Nyonya. Petunjuk ini sepertinya tidak berguna lagi. Tidak. Tidak ada satu petunjuk pun yang boleh kita lewatkan. Penerbangan mana yang dikatakan saksi mata yang dia naiki? Sepertinya penerbangan menuju Paris. Segera pesankan tiket pesawat ke Paris untukku. Ada orang di sini? Kamu siapa? Saya datang mencari istri saya. Kami baru saja berselisih beberapa hari ini. Saya datang untuk menjelaskan semuanya padanya. Tidak ada orang yang kamu cari di sini. Namanya Yuran. Di sini hanya ada satu penghuni bernama Yuan King. Dia bukan orang yang kamu cari, kamu salah tempat. Yuan King. Apakah kamu yakin tidak salah ingat? Kalau tidak percaya, ya sudah terserah kamu. Ah, kapan dia masuk tinggal? Selama dia di sini. Apakah kamu pernah melihat orang lain datang ke sini? Dia masuk tinggal seminggu yang lalu. Dia jarang keluar rumah. Oh iya, dia juga suka menggambar. Dia pernah memberikan saya satu lukisan sebelumnya. Bolehkah kamu bawa saya masuk melihatnya? Silakan lewat sini. Ini lukisannya. Ini lukisan Yuran. Yuran paling suka menggambar. Tuan Gu, apakah kamu yakin ini lukisan Nyonya? Betul. Aku bahkan tidak tahu gaya gambar Yuran. Bagaimana bisa aku yakin ini lukisannya? Aku terlalu sedikit memberikan perhatian padanya. Ini salahku. Tuan Gu, apa kamu tidak apa-apa? Tuan Gu, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Lagi pula beberapa hari ini, kamu hampir tidak tidur sama sekali kalau terus begini. Tubuh tidak kuat lagi. Sayang, lihat, aku baru selesai melukis gambar ini. Besok kamu bawa ke kantor untuk dibingkai, ya? Baik. Besok aku bawa ke kantor. Yuran sangat suka melukis. Kenapa tidak bisa lebih perhatian dengan hobinya? Perhatianku terlalu sedikit, ini salahku. Pak Gu, tolong panggil ambulans. Pak Gu. Aku kenapa ini? Pak Gu, Anda pingsan. Dokter bilang Anda kelelahan, perlu istirahat yang cukup. Ada kabar Yuran? Sudah jelas, nama penyewa yang terdaftar di pemilik kos. Namanya Yo Yuan King.
Sesuai dengan info penerbangan, tapi bukan istri. Yuran. Kamu di mana sebenarnya? Sekarang ada kabar dari dalam negeri, katanya ada yang melihat istri di kota Jiang. Bertemu dengan istri. Keluar rumah sakit. Hakyu. Ulah kok. Ulah kok. Hakyu. Halo. Ada kabar Yuran belakangan ini? Tidak, pengumuman pencarian orang baru sudah dikeluarkan. Tapi belum ada kabar sejak terakhir kali Pak Gu. Anda tertipu di kota Jiang. Kami harus saring setiap kabar. Saat ini belum ada kabar yang valid. Sekarang Pak Gu semakin jarang bicara, kantor juga tidak datang. Laporan bisnis perusahaan juga tidak didengar, jangan-jangan ada masalah jiwa. Jangan-jangan sakit karena rindu. Pak Gu mengusir sekretaris Sao, sekarang jiwa juga tidak normal. Tidak boleh, aku harus beritahu ketua direksi tua, jangan sampai terjadi hal besar. Anakku di mana? Tuan terus di kamar tidur, tidak izinkan kami ganggu. Tidak pernah keluar sama sekali? Tidak, kami juga tidak bisa, dia tidak izinkan kami ketuk pintu. Sekali ketuk langsung dimarahi. Nak, kamu ngapain? Tulis ini buat APA? Semuanya sudah aku tahu. Kamu sampai berani lakukan hal seperti ini. Aku yang salah pada Yuran. Aku yang tidak tahan godaan mengkhianatinya. Aku cuma perlu tulis semua ini. Dia pasti tahu aku benar-benar menyesal. Yuran sama, sekali tidak mau bertemu denganmu. Apa gunanya menulis surat permintaan maaf seisi rumah? Kata-kata ini, seharusnya kau ucapkan langsung di depannya. Dia akan tahu, asalkan aku menulis semua ini sampai penuh. Dia pasti akan tahu. Dia bilang di mimpiku, katanya asalkan aku tulus. Dia akan memaafkanku. Aku salah. Kau pasti akan memaafkanku, asalkan aku menulis semua ini sampai penuh. Kau pasti akan memaafkanku. Nak, dengarkan ibu. Jangan tidak makan tidak minum. Terus menulis hal-hal ini, ya? Kalau begini terus, kau bisa mati, nak. Kalau mau minta maaf pada Yuran, seharusnya kau tunjukkan sikapmu. Begini saja. Kau ikut acara pencarian orang, di depan kamera dan penonton. Minta maaf padanya secara terbuka. Aku bisa bertemu Yuran? Acara ini sangat populer, dan kau adalah CEO grup Dingseng. Pasti banyak yang memperhatikan. Dengan begini, mungkin bisa sampai ke Yuran. Aku akan telepon sekarang. Halo. Aku mau ikut acara kalian. Aku akan melakukan apapun untuk menjadi tamu terbaru acara kalian. Baik, Tuan Gu. Mingze, kondisimu sekarang seperti ini tidak baik. Naik panggung juga perlu perhatikan penampilan, kan? Betul. Sekarang begitu jorok. Yuran lihat aku, pasti tidak akan suka lagi. Bu, Ayah, aku lapar. ibu akan suruh pembantu masak untukmu, ya? Kenapa aku begitu jorok? Aku mau mandi. Kalau sudah begini, kenapa dulu berbuat begitu? Ini tidak bisa. Yuran tidak suka. Aku pakai baju yang terlalu modis. Ini juga tidak bagus, terlalu formal. Ini baju pengantin kami saat menikah dengan Yuran. Dulu, setiap hari kami keluar, pasti cium dan peluk. Ini salahku, aku yang menghancurkan semua ini. Episode kali ini ada Gu Mingze, tokoh kontroversial yang bergabung. Trailer promosi di internet sudah viral. Episode ini, aku akan gali dalam-dalam rahasianya. Berusaha ciptakan rating tertinggi. Hari ini kami beruntung bisa menghadirkan CEO grup Dingseng, Tuan Gu Mingze.
Datang ke acara kami hari ini, semua sudah tahu. Pak Gu selalu dikenal sangat mencintai istrinya. Tapi hari ini datang untuk mencari istrinya. Ada apa sebenarnya di balik ini? Mari kita selidiki beritanya. Pak Gu, kami tahu Anda sangat mencintai istri Anda. Beberapa hari lalu di acara, masih deklarasi cinta. Apakah istri Anda sekarang hilang? Ya, istri saya menghilang. Sebelum pergi, Ibu Zhou, ada reaksi aneh? Saya duduk di sini hari ini, ingin bilang pada istri saya. Maaf. Saya ingkar janji. Dulu waktu kita bersama. Saya bilang hanya akan mencintainya seumur hidup. Saya kira bisa melakukannya. Saya kira kita akan bersama sampai tua, selalu sayang. Saya tak tahan godaan, berbuat salah. Pak Gu jujur, pasti sangat menyesal. Sangat ingin maaf dari Ibu Yo. Ternyata alasan sebenarnya Ibu Yo pergi. Berhubungan dengan Pak Gu. Ada masalah besar. Tentang masalah pernikahan kami. Semua salah saya. Saya selingkuh dulu, baru dia tinggalkan saya. Hari ini saya duduk di sini, ingin dia beri saya kesempatan minta maaf. Dulu tak tahu hargai, sekarang menyesal sudah terlambat. Sudah berhari-hari, istri tak ada kabar sama sekali. Pak Gu. Gimana keadaannya? Ada kabar istri? Pak Gu, acara yang Anda ikuti sudah pecahkan rekor rating, dan kami sewa banyak buzzer, bantu Anda bangun momentum. Jadi, banyak netizen komen dukung Anda online, bilang Anda suami baik yang tahu salah lalu perbaiki, bahkan bilang mau bantu cari istri, bantu kalian rujuk. Ada kabar istri? Sekarang belum ada info efektif. Tapi, Sawiro itu sudah didoxing netizen, katanya di gang gelap. Dipukul sampai masuk rumah sakit. Jangan sebut namanya di depan saya lagi. Baik. Saya ingat, halaman utama website perusahaan ada kolom video. Unggah video permintaan maaf saya. Sampai menemukan Yuran. Tuan Gu, bukankah ini tidak pantas? Ini akan merusak reputasi perusahaan secara parah. Bukankah kamu bilang sekarang netizen semua mendukung saya? Lalu pengaruh apa yang bisa terjadi? Unggah saja. Baik ini kataku, ini hanya soal muka kamu selaku Tuan Gu keluarga Gu Kok. Masih setengah netizen di internet yang mencaci kamu selingkuh dan tidak tahu malu. Dulu Tuan Gu yang sangat cerdas. Kenapa sekarang jadi sebodoh ini? Tuan Gu, mau ditayangkan di cabang pusat atau cabang luar? Pasang semuanya, situs sosial juga ada slot iklan. Beli semuanya sekalian. Dalam dan luar negeri harus jadi headline, halaman besar. Kalau ada informasi apapun bisa langsung hubungi saya, ya. Tempatkan nomor pribadi saya di sana. Tuan Gu, sekarang informasi di internet sebagian besar palsu. Kalau kamu memasang nomor pribadi kamu di sana, akan menarik banyak penipu. Begini saja, saya akan menyaring informasinya dulu, baru kamu dapat informasi yang akurat. Waduh. Pasang saja. Baik. Yuan Ching. Silakan duduk. Ini kue kering yang baru saya panggang. Mau berbagi denganmu. Terima kasih. Cicipi kopi buatan saya juga dong. Oak. Terima kasih. Wanginya luar biasa. Yuan King, kopi buatanmu. Enaknya tetap sama seperti dulu. Terutama setelah ditambahkan bumbu oriental itu. Ada aroma khusus yang nikmat. Asal kamu suka saja. Yuan King, lihat kamu masih muda banget. Tapi kebiasaan hidupnya kuno begini, memang cukup jarang ditemukan. Setiap orang punya cara hidup sendiri. Saya lebih suka. Lingkungan yang tenang seperti ini membantu saya untuk berkarya. Memang betul. Saya juga tidak bisa mengerti pemikiran seniman sepertimu. Oh ya. Baru-baru ini saya di platform social melihat sebuah video. Itu video seorang pria yang minta maaf. Di dalam video itu ada foto seorang wanita. Cukup mirip denganmu. Dan juga ditambahkan nomor kontaknya sendiri. Entah apakah kamu sudah melihatnya atau belum. Benarkah? Kebetulan ya, mungkin wajahku biasa aja. Jadi mirip orang lain juga wajar. Antang bikin kamu. Aku cuma khawatir kamu nggak ada sinyal internet.
Takut kamu ketinggalan info tentang dirimu sendiri. Aku memang gak punya laptop, tapi punya HP kok. Kamu pikir aku terisolasi dari dunia ya? Aku bisa baca berita lewat HP. Iya juga, aku yang kebanyakan mikir. Tapi, katanya mau ada hujan deras nih, lalu lintas sekitar sini. Bisa macet. Kalau ada orang, salah sangka kamu jadi wanita di foto itu, mungkin gak bisa. Hubungi bapak itu. Makasih biskuitnya. Halo, Di poster cari orang, katanya ada imbalan besar beneran enggak? pasti. Kalau gitu, transfer 10 juta sekarang, aku kasih. Tahu lokasi kemarin aku lihat dia. Kamu lihat dia kemarin? Cepat transfer. Uang masuk, baru aku kasih alamatnya. Oke. Uang udah aku transfer. Dia di mana? Alamatnya di Dermaga Teluk, Kota Haya. Penipu lagi. Alamat aja nggak jelas. Apalagi Yuran paling nggak suka panas lembab. Mana mungkin ke tempat kayak gitu? Halo, Pak Gu, alamat yang Bapak kirim udah kami cek. Semuanya palsu, Pak Gu. Beberapa hari ini kita udah ditipu lebih dari 100 juta. Apa kita lapor polisi? Biar mereka semua ditangkap? terserah. Haku. Mending nomor pribadi Bapak dicabut dulu. Serahin ke tim kami yang urus ya. Nggak boleh. Aku mau cari tahu keberadaan Yuran sendiri. Pak Gu, akhir-akhir ini banyak urusan perusahaan. Yang perlu Bapak tangani langsung. Bapak udah lama nggak ke kantor. Aku nggak ada mood urusin hal-hal receh itu. Istrinya udah pergi lama. Barangkali dia enggan balik. Nggak mungkin. Asal aku benar-benar bertobat, dia pasti mau maafin aku. Halo, Haku, aku ada info tentang Yoyuran. Bapak tertarik nggak? minat. Berapa harga yang Anda minta? Saya benar-benar ingin membantu Pak Gu. Tidak perlu uang. Tapi susah dijelaskan lewat telepon. Saya kirim alamatnya ke Pak Gu. Kita ketemu dan bicara. Baik, baik, baik. Benar-benar setia kawan ya, Pak Gu. Saya sudah datang. Kabar tentang Yuran di mana? Kapar, buru-buru sekali. Rupanya cinta sejati. Jangan banyak omong. Kabar Yuran di mana? Kamu bohong padaku. Terus kalau bohong, saudara-saudara. Terima uang, selesaikan masalah. Ten dia. Berhenti. Brengsek. Masih romantis juga. Brengsek. Kabar Yuran di mana? Hari ini biar kamu mati dengan jelas. Ada yang bayar untuk nyawamu. Saudara-saudara. Mander. Sao Yiro. Yuran. Aku pasti akan menemukanmu. Tuan Muda. Burak. Cepat tolong. Tuan Muda pingsan. Anak yang bodoh ini. Kok bisa jadi begini? Anak durhaka. Semua ini akibat perbuatannya sendiri. Bagaimanapun juga, Ming Ze adalah anak kita sendiri. Suamiku, kamu coba minta tolong teman baikmu itu. Cari Yuran, ya? Kalau tidak ketemu Yuran, Ming Ze bisa mati, suami. Dokter, bagaimana keadaan anak saya? Pasien pingsan karena luka parah dan kehilangan banyak darah. Kok bisa begini? Karena sakit hati, ditambah luka luar yang parah. Kalau tidak segera diobati, dikhawatirkan nyawanya terancam. Ah, Ini. Istri, kenapa kamu? Istri. Yuran. Aku tahu Ming Ze telah mengecewakanmu. Tapi paman mohon, lihatlah kami berdua. Yang selalu baik padamu. Datanglah menjenguk Ming Ze. Yuran. Aku mohon, pulanglah menjenguk Ming Ze. Kami tidak meminta maafmu, hanya mau kamu pulang melihatnya.
Bahkan kalau kamu mau pukul atau marah dia juga gak apa-apa kok. Tolong kembalilah dan temui Mingse. Hari ini adalah ulang tahun pertama saya yang saya rayakan di luar negeri. Rasanya tetap butuh ada sensasi perayaan dong. Yuan Cheng, saya lihat data pendaftaranmu sebelumnya, hari ini kan ulang tahunmu. Rencananya mau rayain bagaimana? Cuma sendirian, gak ada rencana khusus kok. Bagus sekali. Hari ini juga ulang tahun adikku Huaiki. Cuma kami berdua rasanya terlalu sepi. Bagaimana kalau kamu ikut datang malam ini? Boleh dong. Oke, jadi sepakat ya. Malam datang lebih awal ya, bye-bye. Hai. Datang dong. Terima kasih. Semua ini aku siapkan untuk adikku. Huai Chilo. Sebagian besar sudah siap sih. Tapi aku masih butuh bantuanmu nih. Oke. Ayo. Adikku Huai Chi Kan. Sudah keluar lama sekali, belum balik juga. Katanya dia lupa beli lampu hias. Gak tahu nanti kalau balik, apakah ada lagi barang lain yang lupa dia beli. Gak apa-apa, kan sekarang masih awal. Asalkan nanti dia masih sempat makan ayam panggang ya udah. Ayam panggangku. Aku sudah beli lampu hiasnya nih. Kamu kan Huaiki ya? Aku penyewa kakakmu, dia lagi di dapur bikin ayam panggang. Sebentar lagi selesai kok. Huai Chi, kemari. Apa yang bengong di sana? Ayo bantu kita. Oak. Toh. Siapa namamu? Yo Yuan King. Panggil aku Yuan King saja. Oh, Kak Yuan Ching. Kamu beneran penyewa kakakku ya? Yang tinggal di lantai atas itu kan? Iya betul. Toh. Huai Chi. Toh. Ayo duduk, cepat duduk. Kita siap makan nih. Ayo kita bersulang untuk merayakannya. Ayo, selamat ulang tahun. Coba rasakan masakanku. Oke. Ternyata ayam panggangnya enggak enak, ya? Enak. Haha, ada. Kak Yuan King, masakan kakakku enak banget. Dulu dia pernah bikin pasta untukku, enak banget. Aduh. Wah, nggak sabar nih. Ayo makan, makan. Kamu kayaknya mau ngomong sesuatu sama aku, ya? Kayak ini, Yuan Ching. Kamu masih ingat nggak? Dulu aku pernah cerita tentang cowok yang bikin video itu. Baru-baru ini aku nemu videonya lagi. Tapi kali ini yang unggah orang tuanya. Kayaknya cowok itu sekarang kondisinya parah banget. Sudah terbaring sakit beberapa hari, kayaknya hampir nggak kuat. Di videonya, bapaknya terus-terusan minta cewek itu balik. Wah, kasihan banget ya. Kalian lagi ngomongin apa? Nggak apa-apa, cuma video cari simpati di internet. Tahu. Kak Yuan King, coba kamu makan yang ini. Ini aku yang bikin sendiri. Oke. Huaiki, kamu cuma kasih saus salad. Terus saladnya jadi bilang kamu yang bikin? Aduh, Kak. Ini. Coba kue keringku yang baru dipanggang. Aduh. Yuan King, kamu coba dulu. Oke. Enak. Oh iya, aku siapin hadiah untuk kalian berdua. Makasih, Kak. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Hari ini juga ulang tahun Kak Yuan King. Aku nggak siapin kado ulang tahun buat dia. Santai, aku siapin buat kamu. Terima kasih. Mau nggak jadi pacarku? Kamu aja belum kenal aku, berani-beraninya minta jadi pacar? Yuan Cheng. Adikku ini kan tinggal di luar negeri bertahun-tahun, jadi cara bergaulnya agak kebarat-baratan.
Anggap aja dia bercanda. Aku nggak bercanda. Aku benar-benar suka kakak Yuan King. Semoga dia mau jadi pacarku. Oke, sudah larut. Terima kasih atas jamuannya hari ini. Ini hadiah untuk kalian berdua. Oh terima kasih. Oh terima kasih. Aku juga harus pulang. Terima kasih. Yuran. Aku mohon, kembalilah lihat Mingse. Yuran, aku cuma punya Mingze satu anak, nanti. Ibu akan anggap kau seperti anak kandung. Yuran, asal kau panggil aku ayah. Kau sudah jadi keluargaku. Nanti saham grup Dingsheng ada bagianmu. Om dan Tante selalu baik padaku. Tidak menyangka. Kali ini karena Gu Mingze. Om sampai rela berlutut padaku. Awalnya kukira, seumur hidup tak perlu lihat Gu Mingze lagi. Tapi sekarang, harus kembali selesaikan urusan dengannya. Para penumpang, pesawat telah berhenti. Lampu sabuk pengaman sudah padam. Silakan bawa barang bawaan, turun berurutan. Wah kebetulan, Pak. Bukankah kau Nona Youyang? Sedang dicari grup Dingsheng itu? Kau tak tahu sebulan lalu hebohnya. Hampir seluruh Longkuo tahu masalahmu, menurutku. Pria selingkuh tak pantas dimaafkan. Aku dukungmu, Nona. Nyonya. Nyonya kembali. Mingze di rumah? Ah Tuan di rumah sakit, saya akan beritahu Tuan. Tak perlu, kasih tahu rumah sakitnya saja. Tuan Peasant, Nyonya kembali langsung beritahu Tuan. Saya telepon sekarang. Gu Mingze melakukan aku seperti ini. Mengapa aku masih harus pikirkan dia? Lagi pula dia yang minta ketemu aku. Baik, telepon beritahu dia aku sudah kembali. Aku tunggu di ruang tamu. Baik. Tuan muda, Nyonya kembali, ia sendirian. Menunggu di ruang tamu. Nyonya mana? Nyonya sedang menunggu Tuan di ruang tamu. Nak, pergilah. Bukankah kamu selalu kasihan pada Yuran? Melihatmu seperti ini, Yuran pasti akan luluh, pergilah. Yuran anak yang baik. Hanya saja khawatirnya, Mingze tidak akan bisa merebut kembali Yuran. Aku hanya berharap Mingze dan Yuran bisa berpisah dengan baik. Agar Mingzeku bisa mengikhlaskan keinginannya dan hidup dengan damai. Yuran. Kamu pulang. Guzong yang dulu penuh semangat dan berwibawa itu kemana? Hanya dalam sebulan. Dia bisa berubah menjadi seperti ini. Kalau bukan karena menghormati orang tua, aku tidak akan kembali. Di surat yang kutinggalkan, sudah jelas kutulis. Aku tidak tahu mengapa kamu bersikeras memintaku kembali. Yuran. Aku sudah tahu salahku. Sekarang aku sudah mendapat hukuman yang setimpal, dan aku sudah membuat Xiao Yiro kehilangan muka, serta memecatnya dari perusahaan. Anak yang dikandungnya sudah kugugurkan. Bisakah kamu memaafkanku? Jika memaafkanmu bisa membuatmu tenang,
Aku maafkan kamu. Benarkah, Yuran? Kau maafkan aku? Aku tahu, perasaan kita bertahun-tahun ini. Pasti tidak akan tega kau akhiri. Kalau begitu, bolehkah aku pergi sekarang? Pergi? Kamu mau pergi kemana? Tentu dari mana datang, kembali ke sana. Bukankah kamu sudah memaafkanku? Bukankah seharusnya kamu tetap tinggal di rumah kita? Rumah kita? Rumah apa? Kamu masih tidak mau memaafkanku. Tuan Gu, kamu pelupaya. Ya? Surat perceraian. Sudah usahakan pengacara untuk dikirimkan. Meski secara hukum sekarang, kita masih suami istri, tapi saat ini kita sudah dalam status pisah ranjang. Kupikir pengacara sudah menjelaskan. Dengan jelas padamu. Kumohon, kembalilah. Aku tahu aku mengkhianatimu. Kamu membenciku. Tapi asalkan kamu mau kembali, aku bisa kasih apapun yang kamu mau. Gu Mingze, kita sudah selesai. Baik-baik saja saat berpisah. Semoga kita semua baik-baik saja. Aku juga akan bisa lebih bahagia jangan lagi bawa diri. Khawatir untukmu. Tidak bisa, Yuran. Tanpamu, aku tidak akan bisa hidup. Tolong lihat wajah orang tua. Tolong lihat bagaimana orang tua memperlakukanmu seperti. Gu Mingze, jangan lagi jadikan orang tuamu sebagai taruhan. Ini hanya akan membuatku semakin memandang rendah kamu. Bukan. Aku tidak menggunakan orang tua untuk memaksamu. Aku hanya ingin keluarga kita bisa kembali ke masa yang bahagia itu. Bukankah semua ini hancur karena kamu masih ingin kembali ke masa lalu? Mungkin? Yuran, bagaimana caranya agar kamu bisa memaafkanku? Anak, bukankah kamu bilang selalu ingin punya anak? Aku bisa penuhi keinginanmu. Dulu ingin punya anak, tapi kamu selalu bilang sibuk kerja, tidak ada tenaga. Malah bikin Zhao Yiro hamil. Ternyata kamu cuma tidak mau punya anak bersama saja. Surat perceraian akan kusuruh pengacara kirim lagi padamu. Semoga kali ini kamu bisa tanda tangan, dan jangan lagi berharap hal-hal memalukan kamu dan Zhao Yiro bisa kubiarkan seolah tidak pernah terjadi. Sekarang, setiap dekat kamu, aku merasa jijik. Kamu di hatiku sudah kotor. Jangan pergi. Paman, Bibi. Yuran, ini Mingze yang salah padamu. Kami juga tidak berharap kamu bisa memaafkannya. Bibi hanya mohon padamu, bicaralah baik-baik dengannya. Jangan biarkan dia terpaku lagi, ya? Yuran. Syukurlah kamu kembali. Bagaimana pembicaraanmu dengan Mingze? Paman, Bibi. Aku sudah jelaskan dengan jelas pada Mingze. Aku juga harap kalian bisa bersama-sama menasihatinya. Buat dia cepat-cepat hilangkan harapannya. Cepat tanda tangan surat perceraian. Aku ke depannya. Mungkin juga tidak akan menemuinya lagi. Kuharap Paman dan Bibi juga jangan menyulitkanku lagi. Yuran, keluargaku yang salah padamu. Aku akan transfer 10% sahamku ke kamu sebagai kompensasi untukmu. Tidak usah, Paman dan Bibi. Kalian jaga diri baik-baik. Zhou Yuran, kamu membuatku sangat menderita. Apa hubungannya masalahmu denganku? Aku sudah mundur seperti keinginanmu. Kamu harusnya cari Gu Mingze. Tanya kenapa dia tidak mau kamu. Kenapa kamu tidak mati saja? Hanya kalau kamu mati, Gu Mingze baru bisa benar-benar putus asa. Dulu aku juga pikir, karena kehadiranmu. Kamu yang merebut Gu Mingze. Tapi sekarang aku sadar, yang bermasalah itu dia. Meski bukan kamu yang muncul, pasti ada orang lain. Sekarang kamu harus cari dia, bujuk dia berubah pikiran. Bukan cari aku dan dia sudah tidak ada hubungan lagi. Tapi yang dia cintai itu kamu, kalau kamu pergi. Hatinya juga ikut pergi. Meski aku bisa memuaskan tubuhnya. Tapi aku tidak bisa menggantikanmu, kenapa tidak mati saja? Hanya kalau kamu mati, dia bisa benar-benar lupakan kamu. Mari sana. Huaiki. Wanita, berani ganggu kaki Yuan Qing. Aku pukul kamu. Huaiki, kamu kok bisa datang? Kak Yuan Qing, kakakku bilang kamu pulang ke Indonesia. Jadi aku pasang software pelacak di HPMU. Kak Yuan Qing, kamu tidak marah kan?
Kamu baru saja selamatkan aku, mana mungkin aku marah. Jiang Huaixiao sepertinya pernah bilang, Hueki ini ternyata hacker juga. Sepertinya kedepannya harus hati-hati sama dia. Kamu kan wanita itu? Aku kasih tahu. Kalau berani ganggu Kak Yuan Qing lagi, aku tidak akan segan-segan. Zhou Yuran. Kenapa kamu bisa bikin semua orang baik ke kamu? Apa kurangnya aku darimu? Masih berani banyak bicara? Sekilas lihat saja sudah kelihatan wanita jahat. Banding apa dengan Kak Yuan Qing? Kak Yuan Qing, aku lapar. Ayo kita makan enak. Aku mau coba semua makanan enak di sini. Semuanya aku cicipi. Banyak banget makanan enak, mau cicipi semuanya? Butuh beberapa tahun tuh, ayo pergi. Pergi. Ran. Duduklah. Ran, kamu kurang ajar banget. Kalau bukan karena Gumingze, telepon aku cari kamu, aku nggak tahu kamu pergi. Gumingze kabar. Waktu itu buru-buru banget, HP nggak ke bawah. Ya sudah salahku, hari ini kita minum bareng. Saudari kok gitu sih? Ngomong apa sih? Menurutku, kamu udah harusnya ninggalin Gumingze dari dulu. Gumingze itu brengsek. Kamu demi dia sampai nggak mau ketemu kita. Dulu kamu kan murid perempuan terbaik jurusan lukis. Kamu demi nikah sama dia. Nggak ambil kesempatan kuliah di luar negeri. Sekarang aku sama Gumingze udah nggak ada hubungan lagi. Itu udah lewat. Setelah kamu pergi, Gumingze telepon aku. Langsung aku marahin habis-habisan setelah kamu pergi. Dia masih pura-pura sisha, IH jejek. Sudahlah Yao. Si kecil ini siapa? Pacar baru? Adiknya tuan rumahku di luar negeri, Jiang Huaiki. Ini sahabat karibku Shen Xinyao. Tahu. Hello adik Waichi. Hello Kakak Xing Yao. Karena kamu panggil aku kakak, nanti kalau ada masalah di sini, langsung cari aku, mau apa aja, kakak. Sanggup semua. Sudah makan yuk. Dia siapa? Dia siapa urusannya sama kamu apa? Gumingze, aku udah jelasin jelas sama kamu. Tolong mulai sekarang. Jangan ganggu hidupku lagi. Gumingze, kamu nggak lihat? Ran nggak mau ketemu kamu? Pergi sana. Yuran. Aku tahu, kamu mau balas dendam sama aku. Sengaja sewa aktor kan? Aku terima balas dendammu. Asal kamu jangan ninggalin aku, ya? Kamu ngomong apa sih? Ini adiknya Ran. Gumingze, aku nggak mau ketemu kamu lagi. Tolong pergi. Kamu mantan suaminya Kakak Yuan Qing ya? Sekarang, aku pacarnya Kakak Yuan Qing. Aku kasih tahu, lebih baik kamu jauhi dia. Kakak Yuan Qing tidak mau lagi melihat mantan suami selingkuh seperti kamu. Mantan suami. Mantan suami. Aku dan Yuan Qing belum bercerai. Kami masih suami istri yang sah. Kamu, yang merusak keluarga orang lain, pelakunya. Cukup, Gumingze. Mari kita jaga harga diri masing-masing. Kamu selingkuh saat masih menikah. Aku bisa menggugatmu di pengadilan, sampai kamu pergi dengan tangan kosong. Sekarang kamu masih punya muka apa? Berani menyebut dirimu suamiku? Yuran. Aku bisa kasih semua saham grup Dingsheng padamu. Asal jangan cerai denganku, ya? Ayo kita pergi. Yuran. Kamu masih tidak mau memaafkanku? Mungkin aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Sudah benar-benar lepas. Sekali tidak setia, 100 kali tidak dipakai. Memang sahabatku, tapi kurasa Gumingze, dia tidak akan menyerah. Kali ini aku kembali juga karena orang tuanya. Setelah urusan surat cerai selesai, mungkin aku akan pergi. Tidak akan kembali lagi. Aku lebih suka suasana tenang di luar negeri. Tapi siapa tahu, dulu juga bilang tidak akan kembali. Tapi sekarang kembali lagi. Tidak kembali juga bagus, nanti kalau aku ada waktu, aku akan keluar ke kamu. Baik. Aku belum kenyang. Aku tahu tempat enak, ayo kita makan. Baik. Nona Yo, waktu itu, tuanku tidak mau. Tanda tangan perjanjian cerai, tapi sekarang urusan selingkuhnya. Sudah diketahui semua orang. Asal kita gugat ke pengadilan, pasti menang perkara. Bantu Nona Yo dapat surat cerai.
Aku hanya ingin cepat selesai. Nona Yo, kali ini beda dengan sebelumnya. Kita bisa buat dia pergi dengan tangan kosong, ambil semua hartanya. Tidak perlu. Aku bersama Gu Mingze. Bukan karena uangnya. Yuran, aku tahu. Perasaanmu padaku murni. Perasaanku padamu juga tulus. Tuan Gu, kuharap kali ini kamu bisa menyetujui permintaan klien saya. Bercerai secara sukarela. Saya tidak mungkin setuju bercerai. Bapak Gu, Anda seharusnya paham, klien saya benar-benar bisa menggugat Anda. Anda juga harus tahu, Anda berselingkuh itu fakta. Anda sendiri yang mengakuinya, bahkan tidak perlu kami punya bukti apapun. Jadi, meskipun Anda tidak setuju bercerai, tidak ada cara untuk menghalanginya. Yuran. Saya harus bagaimana lagi, agar kamu bisa membatalkan perceraian? Apapun permintaanmu, saya bisa penuhi. Saya pasti akan bercerai. Sumpah pernikahan kita dulu, mungkin kamu sudah lupa. Tapi saya tidak. Kalau hari ini kamu tidak menandatangani, saya akan gugat ke pengadilan. Nanti, saya tetap bisa dapat surat cerai. Oh iya, lihat foto yang kamu bakar itu. Sudah saya pulihkan semua. Lihat, ini waktu kita masih sekolah, dan yang ini. Cukup. Gu Mingze, foto-foto ini. Hanya baru ingat, kamu dan Zhao Yiro di dalam mobil, di kantor. Bahkan di tempat tidur kita, bergumulan. Muak aku rasanya. Aku tahu, Yuran. Aku tahu kamu jijik sama aku. Tapi kita bisa lakukan bayi tabung. Kita tidak perlu kontak fisik sama sekali. Bisa punya anak kita bersama. Gu Mingze, kita sudahi saja. Bapak Gu, kalau Anda tidak setuju bercerai, saya akan mewakili klien saya, naik banding ke pengadilan. Baik. Saya tanda tangani. Tapi saya masih ada satu permintaan terakhir. Permintaan apa? Yuran. Temani aku ke tepi sungai sekali lagi. Baik. Kakak Yuan King, kamu sudah selesai urusan perceraian? Kalau gitu, apa aku bisa mengejarmu secara terbuka sekarang? Kakak Yuan King, wanita itu terus-terusan mengikutimu. Aku harus melindungimu. Benar-benar susah diusir ya. Jangan khawatir, dalam negeri aman kok. Lagi pula, waktu lalu kita sudah memberinya pelajaran. Kalau dia berani lagi melakukan hal yang merugikan kita, kita akan laporkan ke polisi biar dia masuk penjara. Tidak, aku harus melindungi Kak Yuan King dari dekat. Aku kan pernah belajar bela diri. Yuran. Zhao Yiro mau berbuat jahat padamu? Mau cari orang untuk memberinya pelajaran? Tidak usah. Lagi pula, aku sebentar lagi pergi. Dia tidak bisa mengancamku. Yuran, kamu tetap mau pergi? Tentu saja, Kak Yuan King. Jauhi mantan suamimu yang brengsek itu, dan bersama denganku. Aku sudah menyuruh orang menyelidiki. Kamu bukan pacarnya Yuran. Apalagi, Yuran tidak suka tipe bocah SD seperti kamu. Sudahlah, bukannya mau ke sungai? Ayo cepat pergi. Kalau aku tidak kenal Zhao Yiro, mungkin kita masih bersama. Tidak ada Zhao Yiro. Akan ada Wang Yiro, Li Yiro. 7 tahun gatal, hatimu sudah lama tidak di rumah ini. Aku sangat menyesal. Kupikir aku bisa menyembunyikan semua ini. Tapi tidak menyangka ada hari terbongkarnya. Akulah yang melanggar janji kita. Sekarang bicara ini sudah tidak ada gunanya lagi. Semoga kamu bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri nanti. Harus mati sekali baru bisa melihat hati sendiri dengan jelas. Kesenangan fisik tidak akan pernah bisa menyaingi pendampingan perasaan. Kamu sudah mengambil terlalu banyak tempat di hatiku. Tidak bisa dikosongkan lagi. Mungkin. Tapi hatiku sudah lama meninggalkanmu. Gu Mingze. Aku lebih memilih tidak pernah bertemu denganmu. Mengerti. Selamat tinggal, Yuran. Sampai jumpa lagi. Kakak hati-hati. Madela. Mingze. Senang bisa bertemu denganmu.
Kenapa kamu menyelamatkanku? Ini hutangku padamu. Aku memaafkanmu. Kali ini benar-benar memaafkanmu. Mingze. Mana? Kamu berani nabrak Kak Yuan King ya? Ambulans. Halo 120, ada kecelakaan di sini. Dia sengaja ya? Langsung tancap gas mau nabrak orang. Tadi dengar enggak kata pemuda itu? Dia sengaja mau bunuh orang. Ayo lapor polisi. Halo polisi. Kecelakaan di pinggir sungai. Cepat datang ceput. Ya Tuhan lindungi anakku. Jangan sampai kenapa-kenapa. Om Tante. Anak. Mingze terluka karena aku. Jangan terlalu merasa bersalah. Ini akibat perbuatan Ming Ze sendiri. Dia yang cari masalah. Bagaimanapun juga. Mingze ditabrak karena mau nyelamatin aku. Aku pasti tanggung jawab. Kamu juga jangan terlalu bersalah. Ini pilihan Ming Ze sendiri. Dok, anakku gimana? Selamat ya. Tapi kakinya patah parah. Mungkin lumpuh selamanya. Dok, berapapun biayanya, tolong selamatkan kaki anakku. Aku coba ya. Wah dok. Tolong selamatkan anak saya. Dokter. Saya mohon tolong. Tante. Tenang aja Mingze. Mingze pasti baik-baik aja. Sudah sadar. Duduk dikit. Gimana rasanya? Agak sakit. Kata dokter. Kakimu. Mungkin enggak bisa berdiri lagi. Mungkin ini hukumanku. Jaohiro sudah ditangkap. Percobaan pembunuhan, ditambah bayar orang bunuhin dulu, dia harusnya dipenjara seumur hidup. Sebab kemarin. Akibat hari ini. Sejak kenal Zaohiro. Sudah pasti aku harus bayar. Tenang, kakimu patah karena aku. Aku akan rawat kamu baik-baik di sini. Makasih. Kalau dulu, pasti aku nggak izinin kamu pergi. Aku dulu sangat mempertahankanmu, tapi sekarang aku sudah mengerti. Aku tidak seharusnya menjebakmu di sisiku, kamu seharusnya mengejar hari cerah yang kamu inginkan sendiri. Yuan King, ini yang kamu maksud dengan arti dari nama ini kan? Hang. Kamu sudah pikirkan matang? Aku cuma kasih kamu satu kesempatan ini. Tenang saja, aku tidak akan minta kamu membalas budi dengan menikahiku kok. Yuran. Semoga kamu bahagia. NAK, kamu benar-benar rela melepaskannya pergi? Kakak Yuan Cheng. Aku datang minum kopi. Sudah siapin dari tadi untukmu. Oke, pelan-pelan. Sudah sebesar ini masih saja ceroboh. Kakak Yuan King, apa yang kamu lukis ini?